Selamat pagi, selamat siang, selamat sore anak-anak. Ketemu lagi dengan Bapak di pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Untuk hari ini materi kita tentang flowchart. Apa itu flowchart? Flowchart atau diagram alir adalah merupakan metode penulisan algoritma berupa bagan yang menunjukkan aliran atau flow dan proses di dalam suatu program secara logika. Ada berbagai jenis cara penulisan algoritma, tapi yang akan kita bahas di sini adalah program flowchart atau diagram alir program. Simbol-simbol flowchart memiliki makna yang berbeda. Simbol-simbol tersebut meliputi yang pertama, simbol berbentuk elip atau terminator. Ini digunakan untuk memulai atau mengakhiri flowchart. Simbol yang kedua, simbol jajaran genjang. Ini bernama input output. Ini untuk masukan dan keluaran data. Simbol yang ketiga berbentuk persegi panjang atau simbol proses. Ini proses yang dilakukan oleh komputer. Yang keempat, simbol anak panah atau arrow. Ini berfungsi untuk menunjukkan arah aliran. Yang kelima, simbol berbentuk lingkaran atau yang dikasih nama atau yang bernama konektor. Ini berfungsi untuk penyambungan aliran flowchart pada lembar atau halaman yang sama. Yang keenam, simbol belah ketupat atau decision. Ini berfungsi untuk pengambilan keputusan berdasarkan kondisi yang ada. Yang ketujuh, simbol berbentuk segi enam atau preparation. Ini berfungsi untuk inisialisasi variabel. Contoh flowchart yang pertama. Di sini kita akan belajar membuat flowchart sederhana. Misalkan untuk membuat flowchart luas lapangan sepak bola. Jika panjang sama dengan 120 meter, lebar sama dengan 90 meter, bagaimanakah flowchartnya? Nah, pertama-tama buat simbol terminator bertuliskan star. Terus berikutnya simbol arrow menunjukkan arah aliran. Karena panjang dan lebar sudah diketahui, jika kita gunakan simbol preparation untuk memberikan nilai awal pada variabel. Panjang sama dengan 120 meter, lebar sama dengan 90 meter. Berikutnya, kita hitung luas lapangan sepak bola dengan menggunakan simbol proses. Dengan rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Untuk menampilkan hasilnya, kita menggunakan simbol output yang bertuliskan write luas. Dan flowchart diakhiri dengan simbol terminator yang bertuliskan end atau selesai. Demikian untuk flowchart menghitung luas lapangan sepak bola selesai. Contoh flowchart yang kedua. Bagaimana jika kita ingin menghitung luas lapangan bola voli, lapangan tenis, dan kolam renang yang sama-sama bentuknya persegi panjang? Tentunya panjang dan lebarnya berbeda-beda. Nah, disinilah kita perlukan simbol input. Kita bisa menggunakan flowchart luas lapangan sepak bola yang tadi.
kita ganti simbol preparation dengan simbol input yang berisi read panjang, lebar. Sehingga dengan simbol ini, user dapat menginputkan panjang dan lebar yang berbeda-beda secara manual. Contoh yang ketiga. Pada contoh yang ketiga ini kita akan menggunakan simbol decision. Misal untuk membuat flowchart berdasarkan logika lampu lalu lintas. Maka flowchartnya akan menjadi seperti ini. Seperti biasa, flowchart selalu diawali dengan terminator yang bertuliskan start. Kemudian kita membutuhkan simbol input yang bertuliskan red warna lampu. Kita membutuhkan decision, simbol decision atau belah ketupat. Selanjutnya kita membutuhkan simbol decision untuk mengecek apakah warna lampu sama dengan merah. Jika iya, ikuti anak panah true sehingga diperoleh keterangan sama dengan berhenti. Jika tidak, ikuti anak panah false. Kita membutuhkan satu simbol decision lagi untuk mengecek apakah warna lampunya kuning. Jika iya, ikuti anak panah true sehingga diperoleh keterangan hati-hati. Jika tidak, ikuti anak panah false. Otomatis warna lampunya hijau sehingga diperoleh keterangan sama dengan jalan. Untuk menampilkan hasilnya di layar monitor, kita gunakan simbol output yang bertuliskan write keterangan. Jangan lupa flowchart kita akhiri dengan simbol terminator yang bertuliskan N. Di sini ada dua simbol lingkaran. Di sini, ini adalah konektor penghubung. Karena Bapak membuat flowchartnya terlalu besar sehingga tidak muat dibuat langsung ke bawah, makanya Bapak gunakan konektor ini untuk menghubungkan atau membuat flowchart lagi terusannya di sebelahnya. Tapi untuk menghubungkannya kita menggunakan flowchart lingkaran ini. Dengan demikian, flowchart berdasarkan lampu lalu lintas pun selesai kita buat. Silakan perhatikan flowchart ini. Jika kalian belum paham, silakan klik preview. Namun, jika kalian sudah paham materi flowchart, maka slide ini akan berakhir dalam 3, 2, 1. Saya ucapkan terima kasih dan sekian. Dadah.